Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Himatip. Oke, untuk episode kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Kang Ibai. Dia adalah Kahim pertama Himatip. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas perihal keorganisasian. Dan perkenalkan dulu, nama saya Aldi Mulia Selada. Perkenalan dulu gak ya? Ya, perkenalan. Perkenalan. Eh Mungkin kayak balik lagi ke pertama gitu. Perkenalkan nama saya Iqbal Muhammad Hamdani dari angkatan 2015. Kahim pertama mungkin di Universitas Perjuangan di Prodi Teknik Informatika. Ya mungkin itu untuk perkenalan saya mah. Ya. Langsung saja ke pembahasan mungkin Kak. Yang simpel-simpel dulu aja mungkin. Yang pertama saya ingin menanyakan apa sih yang membuat Akang Ibai terjun ke dunia organisasi? Pertama itu gini ya. Kenapa saya terjun di organisasi Himatip ini mungkin. Nah, yang pertama karena dari waktu sekolah SMA, kemudian SMP, begitu juga dulu itu saya itu mesantren. Jadi gini-gini itu mesantren gitu istilahnya. Nah, di di sekolah mau di SMP, mau di SMA itu kebetulan saya ikut di organisasi gitu. Yang pertama itu di OSIS kalau di SMA. Yang kedua itu di Pramuka, kemudian di Paskibra. Nah, melihat dulu itu saya punya prinsip seperti ini. Mengenai bukan yang sekolah berikan kepada kita, tetapi apa yang kita berikan kepada sekolah gitu. Nah, melihat saya di Universitas Perjuangan ini, karena mungkin untuk teman-teman semua, terutama di Himatip ini ya, di Himatip pas pertama Universitas Perjuangan ini berdiri, itu mahasiswa atau penerimaan mahasiswanya itu di tahun 2015. Nah, ketika saya dulu pernah mengikuti keorganisasian itu, kemudian di sini ada apa organisasi, belum ada organisasi juga gitu, makanya saya dari dorongan pengalaman waktu SMA, waktu SMP dan pesantren itu gitu kan, jadi saya berniat untuk membuat organisasi karena gak mungkin kan sekarang posisinya yang namanya pengumpulan atau kumpulan orang atau satu kelas dua kelas gitu kan, karena ini perintis nggak ada organisasi kan nggak mungkin gitu. Jadi pertama itu dari dorongan pengalaman di waktu sekolah sebelumnya gitu. Jadi yang menginisiasi terbentuknya Himatip itu Akang. Ya, karena waktu pertama itu kan blunder nih, Ya. blunder dalam arti gini. Ini kan 2015 itu ada satu kelas A, dua kelas B. Jadi ada dua kelas gitu. Nah, di dua kelas ini kita kan ini gimana nih untuk pembuatan? Karena kan kita belum tahu adakah kelas kemudian ke atasnya ada Presma gitu. Karena saya juga belum tahu. Jadi posisinya pertamanya itu saya inisiatif gitu, inisiatif untuk pembentukan dua kelas ini mempunyai himpunan kayak gitulah istilahnya. Jadi saya inisiatif langsung pembentukan dari dua kelas itu, pembentukan untuk pembuatan himatip lah seperti itu. Tapi kan di tahun pertama itu udah ada logo gitu, udah nyiapin logo. Logo Atau itu berjalan. sambil berjalan. Jadi yang pertama itu yang saya bentuk itu pertama ketua, yang kedua sekretaris, yang ketiga bendahara dan juga divisi-divisi gitu. Itu dulu. Nah, belum kerana ada ART, belum kalau pertama itu gitu. Jadi karena kita satu tahun pertama kan masih istilahnya nggak ada yang namanya adik kelas. Misalkan adik kelas nggak ada. Jadi satu tahun pertama itu ya cuman angkatan 15 aja gitu. Kayak gitu. Jadi untuk logo mah itu sambil berjalan. Kalau nggak salah itu di
semester 2 kalau nggak salah gitu, kalau nggak salah. Untuk logo mah Ya. kayak gitu. Jadi untuk ADRT juga apakah Kang punya referensi atau emang ya udah dari nol? Untuk ADART sendiri ya kita, saya sendiri mungkin ke teman-teman yang ada di universitas lain itu nyari referensi, ke teman-teman juga, sehingga kita masukkan gitu. Kira-kira nih masuk gak? Kira-kira nih harus dipotong gak? Atau ditambahin gak? Seperti itu gitu. Untuk ADART. Terus kan Kang bisa disebut sebagai apa ya yang menginisiasi Matip Hmm. atau pendirinya. Terus mekanisme cara pemilihannya waktu awal-awal atau Akang aja yang ya udah saya ketuanya gitu. Oh enggak, kita tetap voting. Jadi nyambung kan. 2015 itu ada dua kelas, kelas A dan kelas B. Nah, inisiatif saya itu saya kumpulkan dua kelas itu dalam satu ruangan. Setelah satu ruangan ini kita mencalonkan satu kader gitu. Dari kelas A satu, dari kelas B satu, sehingga terjadi dua pilihan atau bakal calon gitu. Nah, udah gitu si calon ketua ini yang pertama itu dari kelas A itu Akang, Ya. Akang sendiri gitu. Yang kedua dari kelas B itu ada Ridwan namanya Ya. gitu. Nah, setelah itu langsung kan yang namanya ketua harus istilahnya sebenarnya gini lucu kalau dulu. Maksud lucu gimana kan? Saya yang menjadi moderator, saya yang menjadi MC. Terus sambil berjalannya waktu, saya yang menjadi bakal calon loh. Gitu dari kelas A. Setelah itu dari kelas B juga ada bakal calon satu gitu, ada bakal calon satu. Nah udah gitu seakan-akan saya jadi bakal calon, yang dari kelas B jadi bakal calon, yang MC narik karena kan kita masih istilahnya awal-awal gitu, narik dari yang duduk di bawah atau teman-teman yang di bangku gitu, jadi narik, udah gitu dia yang jadi MC. Nah, secara spontan di situ kita langsung memaparkan visi misi kita gitu. Dari calonnya masing-masing nih. Nah, setelah itu langsung di-voting hari itu. Seperti itu. Nah, dari dua bakal calon itu, yang pertama jadi ketua, yang kedua jadi wakil. Jadi wakil di tahun 2015 itu ada namanya Ridwan dari kelas B. Itu. Oh jadi dulu mah pakai wakil Kang. Pakai wakil dulu mah gitu. Karena kan masih bingung di awal Hmm. gitu. Makanya kan dalam mungkin gini ya, untuk teman-teman Himatip nanti gitu yang ada di Universitas Perjuangan ini. Jadi saya tuh angkatan pertama itu 2015 sangat merasakan yang namanya esensi dari perjuangan itu sendiri gitu. Gimana kita berjuang untuk istilahnya mendirikan organisasi sendiri dari segi akademiknya gitu kan. Kemudian relasi yang kita bangun hanya istilahnya mungkin kenalan-kenalan kita yang sebelumnya gitu, gak ada referensi kita naik ke atas gitu. Makanya dulu itu ada wakil dulu karena kan masih awal gitu. Kalau bercerita mungkin sedikit ya, sedikit. Akang itu dulu pertama daftar di sini itu baru di urutan yang ke-29. Kan kalau sekarang mah udah banyak kan. Ya. Mahasiswanya sekarang Universitas Perjuangan kan udah banyak gitu. Makanya dulu saya mikir, nah ini nanya ke TU, Bu, saya mau daftar. Oh iya, silakan persyaratannya gitu kan. Saya tanya, Bu, ini pendaftaran yang keberapa? Ini baru pendaftaran yang ke-29 gitu. Jadi dulu tuh saya tuh ke 29 pendaftar gitu dulu. Kan kalau sekarang mah alhamdulillah ya, teman-teman mungkin dari semua mahasiswa yang ada di fakultasnya masing-masing gitu. Sekarang udah berapa ribu gitu kan Universitas Perjuangan. Nah, seperti itu. Eh, mungkin ini Kang yang kan dari tahun pertama tuh baru meraba-raba gitu. Ya, ya, ya. Masuk tahun keduanya masih Akang ketuanya. Ya, masih. Jadi posisinya gini, itu kan 1 tahun pertama, Ya. gitu kan. Terus di tahun kedua itu ada tahun 2016. Nah, belum ada pemilihan.
Itu posisi saya masih menjabat, gitu kan, dari tahun 2015 ke tahun 2016. Nah, adanya eh, masa jabatan ini kalau nggak salah itu di transisi dari apa sertijab mungkin ya, sertijab dari saya ke angkatan 2016 itu setelah kalau nggak salah mendekati mau ada yang masuk 2017 kalau nggak salah gitu ya, karena kan kita dua-duanya kerja, 2015 masih kerja, 2016 masih kerja gitu, karena kan nggak punya adik, nggak bisa ada yang bisa direkrut gitu Iya, kan, logikanya seperti itu. Contoh sekarang angkatan berapa? dua-dua. 22, 22, berarti yang menjabat semuanya 22 ya, Dua, 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 satu. 22, 21 ya. Nah Akang dulu 2015, 2016 kan bingung, Ya. kita mau berpartner dengan angkatan berapa gitu kan rekrutmennya, makanya diambil lah dari 2016 gitu. Udah 2016 masuk ke kita, kalau nggak salah di tahun ada angkatan baru 2017 baru pemilihan gitu. Makanya kan sekarang per tahun gitu kan ada teman-teman baru itu direkrut gitu, seperti itu. Ya, berarti akan juga 2 periode. Terus setelah 2 periode itu naik ke demisioner. Ya. Karena saya dulu ingat pertama kali membuat acara makrab. Kalau makrab itu jangkauannya bukan hanya himatip, tapi fakultas. Singkatannya itu malam akrab. Yang sekarang dirubah jadi malam teknik. Nah, itu. Jadi dulu itu ada dari teknik sipilnya juga, ya yang masuk fakultas kita gitu kan. Ada dari teknik sipil, ada dari himatip gitu, atau teknik informatika. Kayak gitu. Berarti si Himatip masuk Permi periode Akang. Permi periode 2016, 2016 gitu. Menurut Akang, pandangan Akang, organisasi yang apa ya? Yang ideal itu seperti apa sih? Organisasi yang ideal. Yang ideal itu istilahnya gini ya, mungkin organisasi yang lebih bagus atau Ya, yang bisa istilahnya apa namanya menjadi bahan juga untuk pembelajaran. proper lah gitu. Gitu. Nah gini, menurut saya mungkin pengalaman dari dulu, apa waktu-waktu saya di organisasi, waktu saya di organisasi itu apa namanya, yang membuat ideal itu sebenarnya bukan organisasinya, Tapi orang-orangnya. tapi individunya Ya. gitu. Nah, banyak kan sekarang. Oke, kita berbicara hanya organisasi, Bro. Tapi untuk mungkin nanti ketika kita ekspansinya keluar nih, gitu kan. Ekspansi kita keluar dari apa? Fakultas atau kuliah, itu kita akan menemukan organisasi baru juga gitu. Tapi maaf nih, tidak semua organisasi itu bisa dikatakan baik. Tetapi organisasi itu semua ideal, semua itu bagus, semua itu mempunyai misi, tetapi bisa dirusak oleh individunya. Makanya kita bedah nih satu persatu. Ya. Makanya tadi, oke, kita terfokus nih di himatip gitu kan. Kang, gimana sih membangun Ya. organisasi himatip supaya ideal atau bagus Ya. gitu kan. Kita bedah dulu apa yang namanya organisasi. Hmm. Itu kan suatu wadah Ya. yang terkumpul dari satu atau lebih orang untuk mencapai tujuan bersama dengan dibentuknya struktural Ya. gitu kan. Nah, kenapa sekarang kita harus ada pendidikan dulu untuk menjadi seorang calon yang ada di wadah organisasi ini? Karena dia akan mewakili dari si himpunan ini sendiri loh. Makanya perlu ada pembelajaran, perlu ada yang namanya pembekalan gitu, supaya dia bisa lebih mengembangkan, lebih istilahnya apa namanya memperjuangkan lagi, mengenalkan lagi, lebih berkreatif. Nah dari pembekalan ini. Jadi intinya semua organisasi baik supaya bisa lebih ideal, lebih baik lagi itu gimana orang yang menjabatkan ada di dalamnya. Mungkin itu. Terus Kang, kan Akang teh udah ya banyak ikut organisasi. Mm-mm. Terus
ya sudah lumayan lah pengalamannya. Bisa dikatakan kan Akang juga kemarin ngobrol sama saya udah apa ya, impact organisasi teh rasanya sekarang. Oh iya iya, jelas jelas. Dan saya mau memposisikan saya sebagai orang apa ya, orang yang anti organisasi Hmm, misalkan. hmm. Kan biasanya pada banyak lah yang pada ngomong, ah, apaan sih organisasi, buang-buang waktu, Iya iya nggak iya. dapet uang, Ah, 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 ah. apa sih impact ke depannya. Nah, itu mah Hmm. cuma buat apa, ngoleksi di CP doang mungkin. Ah, Nah, ah, ah, ah. nah untuk pandangan Akang terhadap itu gimana? Oke. Kita berbicara dua sisi. Ya. Satu ada mahasiswa aktif Hmm. di akademik, satu ada mahasiswa yang aktif juga di akademik dengan juga organisasi. Ya. Misalkan posisi bro mengatakan, ah ngapain sih? Hmm. Saya mending jadi kupu-kupu gitu Ya. kan, gitu kan. Jadi datang, pergi seperti itu. Nah, ketika untuk menanggapi seperti itu, gitu. Memang di sini kembali lagi awal kita untuk menjelaskan. Contoh saya misalkan bertemu dengan bro ya sekarang gitu kan. Aldi posisinya sekarang gak ikut organisasi. Ya. Kemudian ada Anto misalkan dia ikut organisasi gitu kan. Nah, pertama yang paling mendasar itu dari orang yang mengikuti organisasi, kita bisa memberi pandangan contoh untuk Aldi gitu kan. Contohnya seperti apa Kang gitu kan. Wah, si ini mah misalkan si Anto mah aktifnya itu di apa? Di organisasi, Aldi mah enggak gitu kan. Nah, Akang sendiri misalkan nih gitu kan akan memberikan suntikan-suntikan gitu kan atau toel-toelan lah Ya. istilahnya kayak gitu. Eh, udah gitu kasih pandangan di tuh lihat si Anto mah dia istilahnya sekarang aktif nih di organisasi Himatip gitu kan. Emang kunaon gitu kan? Hmm. Emang kenapa? Kata Aldi teh Ya. gitu kan ke Akang teh. Iya Kang, cekangan teh gini. Nih, lihat si Anto. Si Anto dia aktif di organisasi. Untuk posisinya dia public speaking bisa. Ya. Kemudian dia untuk mengatur waktu gitu kan bisa. Terus istilahnya untuk pengalaman dia jauh gitu Ya. kan. Yang mahal itu apa yang mahal dari si Anto? Dia mempunyai relasi yang banyak Hmm. gitu kan. Nah, kalau misalkan Aldi hanya terfokus di akademik gitu kan, contoh di perkuliahan ini, Aldi hanya akan menerima dari sisi akademik. Ya. Dari sisi pengalaman relasi, public speaking gitu kan, itu akan berbeda jauh sama Anto di kata Kang teh gitu kan. Ah Kang capek-capek gitu kan, Ya. misalnya buat apa sih nggak itu malah nambah kerjaan lah, Ya. nambah kepusing gitu kan. Beban. Nah ini mungkin peluru terakhir dari Akang. Kita itu jangan ingin berharap sesuatu itu seperti kantong Doraemon. Hmm. Apa yang kita inginkan langsung tercapai. Tapi kita itu harus belajar dari yang namanya pahlawan. Tidak akan namanya dikenang walaupun dia meninggal tanpa jasanya. Gitu kan. Nah, beda dengan Doraemon tadi. Segala yang sesuatu mereka inginkan itu diambil dan dikabulkan. Ya. Dia tidak tahu yang namanya perjuangan. Nah, mungkin itu pandangan-pandangan itu sehingga bisa merubah mindset Aldi. Oh, ya bener kan gitu. Sok berbicaranya nanti ketika kita 3 tahun 4 tahun ke depan. Gitu. Karena yang paling mahal itu dari organisasi bukan organisasinya. Ya. Organisasi itu hanya wadah. Yang mahalnya itu relasi, public speaking, kemudian kemampuan untuk merancang atau membuat suatu event itu kan suatu apa namanya kerangka yang sangat bisa kita mainkan nanti ketika di kehidupan kita pribadi di apa di setelah beresnya kuliah ini gitu. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Gitu. Ya. Tadi kan redaksinya seperti itu. Ya. Terus Kang mungkin agak ditarik lagi ke belakang, Hmm. eh, apa ke si himatipnya lagi. Nah, saya tuh pengen nanya, kan Akang 2 periode jadi apa ketua himpunan. Hmm. Kan apa di organisasi itu kan ada yang namanya apa untuk si ketuanya ada gaya kepemimpinan, Ya. ada 3. Nah,
gaya kepemimpinan seperti apa yang akan pakai pas waktu menjabat? Jadi gini, pas dulu karena mungkin kita pionir ya, Ya. saya itu ke teman-teman setiap angkatan itu berbicara 3 hal dulu. Ada yang namanya perintis, Ya. ada yang namanya penerus, Benar. dan ada yang namanya perusak Oh ya. atau penghancur gitu kan. Jadi intinya mau di bidang apapun, mau di organisasi apapun, mau di bisnis apapun, itu tetap ada 3 tahap. Perintis atau pembuat, penerus atau pelanjut, Ya. perusak atau penghancur. Itu pasti ada. Ya. Nah, kenapa Akang berbicaranya dari itu dulu? Karena yang dipakai itu pertama kita bukan sistem komando, yang kita pakai itu, yang saya akan pakai dulu itu dari sistem kepemimpinan kekeluargaan atau demokrasi gitu. Karena walaupun Akang istilahnya jadi ketua, tidak semenang-menang, apapun yang Akang putuskan itu benar. Ya. Karena Akang mah istilahnya nih, saya punya pemikiran bagaimana kalau seperti ini. Ya. Rekan-rekan organisasi yang lain gitu kan. Kamu ada tanggapan nggak? Kamu ada tanggapan nggak? Nah, Akang tampung semuanya. Setelah itu, kamu setuju gak dengan pendapat si Anto tadi? Gitu kan. Aldi jawab misalkan, ya Kang, saya mau kurang setuju gitu kan dengan pendapat si Anto nih, gitu kan. Datang misalkan si Ilham, udah Kang, saya nyambung nih dari 2 ini, gimana kalau seperti ini untuk proker jangka pendek, jangka panjang gitu. Nah, tugas Akang untuk merangkum semua, langsung menjabarkan gitu. Jadi istilahnya di sini gak ada komando. Kalau komando kan udah menurut saya organisasi harus ada proker seperti ini, nggak bisa diganggu-gugat. Jadi yang akan pakai mah ya kita kekeluargaan lah gitu. Yang penting jangan sampai posisinya kita di pundak kita itu kan ada kalau di himpunan Himatik misalkan, himpunan teknik informatika. Jangan sampai nama itu dibawa untuk kejelekan gitu. Mungkin itu sih lebih ke kekeluargaan. Terus Kang, kan yang menciptakan, kan si Himatip itu punya jargon kan, satu frekuensi, satu resonansi. Ya. Nah, kan itu teh Akang juga yang menciptakan. Nah, untuk makna dari satu resonansi, satu frekuensi, satu resonansi jaya itu apa sih? Jadi maknanya itu gini ya, karena mungkin itu dibikin sebenarnya 2015 itu gak mempunyai jargon teman-teman, gak mempunyai jargon. Ya kita cuman istilahnya apa ya, kumpul, ya mungkin salam sapa atau biasa. Cuman pas awal 2016 masuk, itu kan dikumpulin nih dari kakak kating lah, katakan kakak tingkat atau panitia di himpunan itu sendiri. Nah, Kang bingung. Pas pertama dengar yang lain ada jargon. Karena mungkin background Akang dulu aktif di Pramuka dan juga aktif di Paskibra gitu. Makanya bikinlah jargon. Secara mungkin bisa dikatakan itu spontan gitu kan. Nah, kenapa bahasanya Kang satu frekuensi, satu resonasi, jaya gitu kan. Itu yang sekarang. Kalau dulu mau beda. Dulu mah teknik informatika, satu frekuensi, satu resonasi gitu kan. Untuk menguasai dunia, jaya gitu. Dulu gitu kan. Nah, kenapa saya membuat makna atau membuat jargon seperti itu? Pertama, kita itu ada di himpunan teknik informatika. Apa sih teknik informatika? Gitu kan. Itu banyak loh di dalamnya. Gitu. Makanya kudu ada istilahnya korelasi dari jargon itu sendiri. Gak bisa kalau misalkan teknik informatika misalkan akan menjadi tenaga ahli Indonesia, kan gak bisa istilahnya, atau akan menjadi prajurit Indonesia, kan gak bisa gitu. Nah, kenapa ada satu frekuensi, satu resonansi jaya? Nah, itu lebih berkolerasi lagi dengan tadi. Akan itu mempunyai gaya kepemimpinan itu dari sifat kekeluargaan. Yang namanya satu resonasi itu kan istilahnya apa? Kita itu satu pemahaman. Satu frekuensi, ya kalau kita bilang A dengan kesepakatan yang tadi, Anto, Aldi, dan Ilham,
setelah disimpulkan satu frekuensi, satu resonansi, jaya, istilahnya gempur gitu. Jadi itu lebih ke penyemangat gitu kan, penyemangat supaya kita lebih satu frekuensi, satu resonansi, jaya. Nah itu. Jadi kalau dibedah mungkin istilahnya saya harus buka lagi kamus KBBI gitu kan. Apa sih arti dari frekuensi? Ya. Apa sih arti dari resonansi? Mungkin teman-teman nanti bisa untuk apa namanya melihat lagi. Yang penting gini, itu sebagai jargon untuk kita tetap semangat dalam dunia akademik, dalam dunia organisasi, dalam kehidupan hari ini dan nanti gitu. Jadi artinya mungkin satu frekuensi, satu resonansi itu untuk lebih kekompakan lagi gitu. Terus yang menurut saya menarik mah ini Kang, yang mana? waktu kita ngobrol di depan teh, yang kata Kang teh warna biru teh artinya apa sih, yang laut? Oh iya iya, iya. Jadi gini teman-teman ya, mungkin Aldi sendiri lah. Ketika nanti nih sekarang ada berapa kelas kalau sekarang? Angkatan 22 mah sampai E. Sampai E, A, B, C, D, E, 5. Ya kalau angkatan 23 teh sampai I. Sampai I, E, F, G, H, I, 9. 9. Nah gini, Akang dulu ada angkatan itu 3. Kenapa warna biru bisa dikatakan laut? Ya. Gitu kan. Kan lautnya biru. Gitu kan. Lautnya biru. Laut itu bisa tenang, laut itu bisa menghantam. Logikanya kan seperti itu. Nah, itu posisinya ketika Akang dulu ya waktu wisuda nih. Wisuda itu udah ada kalau nggak salah itu nyampe ke 2018 atau 2015, kan kita 4 tahun. Otomatis kan setiap tahun nambah. 16, 17, 15, 16, 17, 18, mungkin ke 18 gitu kan. Ini kan biru juga. Ya walaupun bukan biru laut ya, biru dongker istilahnya kayak gini. Bukan biru langit, cuman istilahnya gini. Biru itu bisa dilambangkan mungkin sebagai laut tadi. Yang dimana posisinya kita akan tenang, tapi kita juga akan jadi badai. Tapi jangan salah loh. Kalau bisa dibedah di sini, itu ada apa di logo itu? Ada yang namanya kayak teratai padi. Ya. Laut itu sumber kehidupan. Bisa dibuka di Google nanti. Kekayaan terbesar atau sumber makanan terbesar itu bukan ada di darat, tapi ada di laut. Artinya, kita itu harus bersyukur maksud teknik informatika. Karena posisinya siapapun yang berdekatan dengan teknologi di masa sekarang gitu kan, dia itu udah ditakdirkan tidak akan sulit lah hidupnya gitu. Nah posisinya kenapa tadi bisa dikatakan laut dari makna biru itu sendiri? Pertama dari ketenangannya, kedua dari sumbernya gitu kan, yang dimana akan melihat itu ketika teman-teman himatif atau teman-teman teknik informatika memakai baju biru itu dengan apa istilahnya berbondong-bondong, akan itu mikirnya gini, wah kalian gak bakalan susah untuk hidup. Karena filosofinya itu, kalian itu memakai baju biru, kalian memakai PDH biru, kalian mempunyai jiwa yang istilahnya apa, saling mengayomi, saling mendorong gitu kan. Makanya itu kalau didalami lagi itu akan masuk. Karena dari makna biru itu, biru laut ini yang tadi kita akan menjadi terlihat indah, kita akan menjadi badai, tetapi kita menjadi sumber makanan yang sumber istilahnya sandang pangan yang sangat besar di dunia. Dan itu menurut Akang sendiri masuk di kehidupan hari ini. Gitu. Kenapa Kang masuk? Hari ini di mana sih yang nggak pakai teknologi, bro? Gitu kan? Hari ini kita setiap hari buka gadget kan? Kita harus paling bersyukur kuliah di teknik informatika. Karena mau jadi pembisnis, mau jadi programmer, mau jadi apapun itu, ketika di informatika, insya Allah
itu sudah ada jalurnya. Makanya yang namanya biru tadi gitu kan, seperti lautan. Nah itu. Jadi orang informatika insya Allah gak bakalan eh, sulit ya untuk sandang pangan tadi gitu. Filosofinya masuk ke situ gitu. Tapi tetap kayak tadi di awal pembahasan untuk organisasi gitu kan. Organisasi ideal, laut yang ideal tidak akan baik kalau penghuninya jelek gitu. Terus Kang, Mm-mm. mungkin pandangan Akang dari untuk Himatip Ya, ya, ya. tahun ke tahun kan Ah, selalu apa perkembangan Himatip menurut Akang itu bagaimana gitu? Pandangan Akang. ya. Kan kebetulan juga Kang untuk saat ini masih menjadi apa ya, ketua IKMTI, Mm-mm. koordinator si Akang. Nah gini, melihat dari tahun mungkin ya pionir gitu kan, atau perintis lah. Ya, Mungkin bisa disamakan hal kerennya gini, berdirinya Unpar, berdirinya juga Teknik Informatika atau Himatif. Seperti itu kan, kita bareng lah gitu. Mungkin bisa dikatakan juga, gak dikato iya mau ngobrol nah. Mal itu loh ikut. Nah, posisinya dari tahun ke tahun, Akang tuh melihat kekompakan, kemudian kreativitas, kemudian sifat untuk saling menjaga nama baik teknik informatika itu lebih dari sebelumnya. Jadi apa yang dulu posisinya setiap angkatan inginkan, tidak ada terputusnya silaturahmi sampai dengan tahun ini itu masih terjalin. Itu yang membuat Akang pribadi berpikir, nah ini yang namanya kekeluargaan ini gitu kan. Kita kan berbicaranya bukan organisasi sebenarnya. Kita lebih berbicaranya kekeluargaan tadi. Karena dengan sebenarnya esensi semuanya itu masuk dari mulai warna, dari mulai jargon, dari mulai kepemimpinan, itu semua nyambung. Hingga hari ini gitu kan. Sekarang itu dulu saya tuh 2015. Sekarang 2024. Berarti udah hampir 9 tahun. Saya juga dan teman-teman yang lain sangat dengan apa? Masih sangat welcome dengan teknik informatika. Karena apa? Kekeluargaan yang kita jalin itu nyampe saat ini itu baik. Gitu. Jadi dari angkatan ke angkatan, poinnya akan lihat lebih kreatif, lebih kerjasamanya lebih kompak lagi, dan mudah-mudahan bukan ini untuk lebih turun gitu, bukan ini untuk jadi down lagi, tapi ini untuk jadi up lagi gitu kan. Barangkali nanti dari teknik informatika nih ada yang hack gitu kan, pembobolan data gitu kan di Indonesia, itu apresiasi. Atau ada yang buat kayak Max Zuckerberg ya, yang mempunyai Facebook, atau ada yang membuat Gojek, atau ada yang membuat istilahnya apa, aplikasi marketplace seperti e-commerce, itu lebih baik lagi gitu. Nah, tugas teman-teman itu di situ. Jadi posisinya mudah-mudahan dari tahun ke tahun itu bisa lebih membawa nama baik, bisa lebih istilahnya mendapatkan kehidupan atau akademik yang lebih juga baik gitu. Jadi akan lihat dari tahun ke tahun ya terus meningkat. Gitu. Beda lah dari jauh zaman akang dulu, beda lah sampai sekarang gitu. Cuman yang paling poinnya kita dari kekeluargaan ini tidak terputus, bro. Itu sih yang poin pertamanya intinya. Tapi Kang yang buat saya penasaran tuh kan Akang teh angkatan pertama. Berarti di tingkat prodi sama fakultas mah nggak ada pengkaderan zaman Akang? Fakultas Ya. ada pengkaderan untuk calon BEM fakultas. Bukan ini pas Apa? maba kan ada tahapan kaderisasi gini. Ah, Apakah
di kader atau enggak gitu kan, angkatan pertama Oh, ya, 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 ya. ya Kang, Heeh. apakah di kader apa enggak, Di kader itu di istilahnya panteranya, makrabnya gitu. justru makrabnya gini. Untuk angkatan 15 atau 16? 15. Untuk panteranya itu sama Akang sendiri, jangan lagi. Sama Akang sendiri dan juga teman-teman yang lain Ya. gitu. Jadi nggak ada pantera. Hmm. Kita lebih ke yang tadi untuk lebih merancang sebenarnya. Kan nggak mungkin istilahnya Akang udah jadi Ya. keorganisasiannya terus Akang panterain, kan nggak bisa. Jadi kadernya kita ambil aja gitu. Kalau yang 15, nah kalau yang 16 itu ada pengkaderan, ada panteranya, ada pembekalannya gitu kalau untuk 2016. Jadi 2015 itu pure gak ada kaderisasi, yang ada itu cuman calon-calon dari dua kelas itu gitu kan. Yang kedua gak ada pantera, ada ART kita bahas juga apa namanya eh, di tahun 2016-an lah gitu. Tapi Kang itu untuk KDART kan kata Kang tadi sambil berjalan Hmm. 2016. Apakah emang udah apa ya, udah masuk ke tahapan sempurna atau masih terus di ini? Di revisi Ya. terakhir itu kalau gak salah mungkin untuk tahun ini terakhir itu kita udah kalau pas Akang itu pas dari Akang ya itu nggak ada revisi, mungkin ada revisinya itu kalau gak salah di beberapa suku kata. Jadi kita revisinya misalkan katanya gak baku gitu Ya. kan, misalkan kan kalau dia ADRT kan harus baku ya, Hmm. nggak bisa istilahnya kayak ngobrol gini lah, Ya. jadi harus bahasa-bahasanya itu apa baku lah. Nah itu paling yang direvisi gitu. Karena kalau nggak salah itu per berapa tahun ya sekarang untuk merubah ADART. Apa? Untuk merubah ADART Di musyawarah. di Mumas, Iya di Mubes. Mubes, musyawarah besar atau di Himatif, musyawarah. himpunan. Oh iya, iya, iya. Jadi kalau terakhir itu nggak ada revisi, nggak tahu dari 2017 18 sampai sekarang gitu. Kalau di awal-awal mah nggak ada revisi, yang penting gimana caranya. Gini kan, kita datang nih Ya. 2017. Hmm. Masa kita mau kelihatan nggak ada organisasinya? Ya. Bener kan? Hmm. Kita lebih terfokus ke proker-proker. Jadi proker jangka pendek, jangka panjang gitu kan. Kita nyampein satu himatip itu bisa apa namanya? Studi banding ke kampus lain gitu kan. Zaman Akang udah ada. Jadi kita itu misalkan berangkat nih, mungkin nggak tahu untuk angkatan-angkatan yang sekarang. Angkatan Akang itu dulu nyampe ke masuk TV gitu. Tapi programnya program talk Ini show. Toksau. Ini talk show gitu. Ada teman-teman yang masuk ke TV gitu. Karena itu suatu studi banding kita ke kampus lain gitu. Karena kan nyari referensi juga gitu. Ya, kerasa lah perjuangannya gitu. Balik lagi ke awal organisasi. Nah, menurut Akang, untuk menarik minat si mahasiswa akan organisasi itu seperti apa mungkin? Kan contoh contoh kecilnya mah yang tadi yang apa? Perbandingan. Ya, perbandingan. Jadi gini, sebenarnya ya tuh mungkin untuk teman-teman yang sekarang apa ada di organisasi, akan cuman lebih eh, memberikan gambaran yang lebih jelas itu dari guru pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Apa Kang gitu kan? Pertama Ing Madya Sung Tulodon, yang kedua Ing Madya Mangun Karso, yang ketiga Tuturi Handayani. Nah, supaya teman-teman bisa lebih istilahnya tadi kan poinnya itu perbandingan ya kita. Tapi ini lebih dipakai ke pemimpinnya gitu. Ke siapa yang menjabat sekarang di informatika. Dia itu harus Ing Madya Sung Tulodon.
apa sih ing magja sungtulodon gitu kan. Dia itu harus mempunyai teladan yang baik. Ya. Harus menjadi contoh untuk adik-adik tingkatnya gitu kan. Ya mana mungkin sekarang dia mau masuk ke organisasi kalau misalkan di organisasinya pengkaderannya nggak ada apa teladan-teladannya Ya. gitu kan. Nah itu tugasnya bro. Jadi harus jadi teladan yang baik lah. Yang kedua, setelah ada yang masuk, ing Madya Mangunkarso gitu kan, kita tumbuhkan gitu kan untuk daya minatnya gitu kan. Setelah kita jadi contoh yang baik, kita kader-kader yang baik gitu kan, mereka udah masuk gitu, kita kasih paham yang lebih jelas gitu kan. Udah gitu ya dipakai tuturi handayaninya. Sok gitu kan, ini kamu tanggung jawab himatif, jangan sampai istilahnya nanti adik-adik kamu udah merasakan organisasi di informatika. Nah, tuturi handayani itu ketika seorang pemimpin sudah istilahnya mempunyai nih langkah selanjutnya. Jadi tetap harus berikan teladan yang baik, harus memberikan ajakan yang baik. Udah diajak jangan diantepin lah, jangan di istilahnya gak dikontrol gitu kan, tapi harus pakai tuturi handayani. Kita pantau dari belakang. Udah gitu ada masalah kita tampil ke depan untuk perbaikannya. Kayak gitu. Jadi tugas teman-teman supaya lebih mereka apa teman-teman yang lain mau masuk ke organisasi itu kan ya istilahnya tadi tolong pelajari lagi dari babak pendidikan kita yang 3 itu gitu. Tapi kalau untuk pandangan Akang banyak nih Kang kasusnya yang pengen berorganisasi atau misalkan pengen masuk himatif cuman dia teh nggak mau berproses atau nggak mau apa ikutan kaderisasi dan segala macam. Nah itu kalau misalkan dia ada keinginan untuk masuk organisasi tapi tidak mau ada pembekalan, merasa istilahnya membuang waktu untuk ikut kaderisasi itu gitu kan, berarti dia gak serius untuk mengikutinya. Ya udah biarin aja. Sambil diminum kan? Oh siap, santai we nya. Santai. Kita dikata ente oh. Dikata lah ya tuh asal diajar casting euy. Seberapa menit? Nah, tetap di kayak nama di cut nya di edit deui gitu. Sarang Akang mah duwi ka magrib cenah Kang, Yos. Nah, teh. Iya. Bae itu. Jadi justru agaknya kan hayang fokus kan kieu enak teh. Oh, Akang udah. Kan ngobrol hareupeun kamera teh eta ngaranna teh. Heueuh teu pede. Sok saanu pede di dieu. Aya. Gitu. Siap. Mungkin ini Kang, menurut Akang gitu, kan pandangan-pandangan Akang teh yang tadi udah di apa? Yang tadi sudah dipaparkan seperti itu. Nah, kalau misalkan kasusnya gimana ya, yang si mahasiswa itu teh mengikuti pengkaderan segala macamnya, pengen juga masuk ke organisasi, cuman pas di tengah-tengah teh si dianya teh malah gimana ya, malah gak bener atau menyeleweng gitu dari apa janji awalnya. Gimana untuk mengatasi? Ya itu mah simpel. Pertama gini kan, di pembalakan itu akan gini posisinya. Kalau dulu ya, kita itu jangan lupa untuk kita lahir. Karena
yang namanya mahasiswa itu posisinya maaf. Ya. Artinya setelah kita melanjutkan ke universitas itu akan mempunyai, menurut Akang nih, kita akan mempunyai gelar. Jadi gelarnya itu katakan seperti Eskom, ST, SM gitu kan, atau SPD gitu. Nah itu kan kita terlahir itu dari universitas ini, gitu. Ya, yang jadi sekarang masalah apabila dia agak serius, dia nggak apa namanya udah ngikutin, udah ini malah gak bener lah istilahnya. Ya kita kasih tahu mau dilanjut atau enggak gitu kan. Terus posisinya kita tanya lagi kalau ada masalah apa gitu. Nah, jadi pendekatan-pendekatan itu yang harus dilakukan. Kalau misalkan gak dilakukan, ya mungkin kita di komunikasinya jadi gak baik gitu. Setelah kita komunikasi gak baik, ya gak bakalan bener. Tapi kalau memang dia masih ada keinginan untuk benar, masih dia ada keinginan untuk yang tadi tidak akan lupa dari lahir dia itu di mana, mempunyai gelar itu, gitu kan? Ya mungkin dia akan balik lagi dengan apa tanggung jawabnya di organisasi, gitu. Kalau misalkan udah enggak bisa berkontribusi, nggak bisa istilahnya berkorban antara tenaga, waktu, dan pikiran, itu nggak perlu di ini lagi gitu kan. Mau aktif, hayu, mau enggak juga nggak apa-apa gitu. Mungkin itu sih. Tapi kita kasih paham-paham dulu lah. Cari titik masalahnya, cari bugnya gitu kan. Kalau istilah kerennya eh, apa namanya? Cari malware-nya gitu kan. Malware itu apa? Virus naon? Ya, cari virusnya gitu kan. Kenapa dia tuh seperti ini kayak gitu. Terus Kang, kembali ke apa ke pembahasan awal yang himatip itu. Nah, proker awal Akang tuh apa aja sih kalau misalkan boleh tahu? Ya proker kebagi dua. Proker jangka pendek, proker jangka panjang. Ya proker jangka pendeknya apa Kang gitu kan? Ya itu tadi kita sering ngumpul membahas untuk proker jangka panjangnya gitu kan. Yang kedua ya mungkin hampir-hampir sama lah. Cuman pas pertama Akang dulu mah belum ada ekspansi untuk kita istilahnya go nasional atau istilahnya ada perlombaan se-Jawa Barat. Tapi kalau untuk Disnat udah ada Kang? Udah ada. Kalau Disney itu udah jelas lah gitu. Disney ada gitu. Kalau Disney cuman untuk proker-proker kita gak ada ekspansi yang keluar dari internal gitu. Ya. Karena tugas Agang dulu sama teman-teman yang lain itu kita lebih terfokus ke internal gitu. Kalau dulu Kang untuk di rangkaian Disnat apakah ada perlombaan-perlombaannya? Ada. Kalau itu mah hampir sama lah, selalu ada. Cuman maksud Akang itu tadi kan ada loh kesini kan ada lomba-lomba, Ya. ada itu Akang juga kalau nggak salah dulu masih ada tuh di Facebook Akang gitu kan. Dulu itu Akang mengadakan seminar 404 error. Itu udah ada gitu. Seminar udah ada. Terus di acara Disnat sama dulu. Terus perlombaan-perlombaan ada gitu. Tapi seminarnya diperuntukkan untuk mahasiswa Unpra aja atau Terkhusus untuk Himatip. Karena itu lebih ke cyber security gitu kan. Error berapa ya? Tadi Akang ingat-ingat lagi kan Akang lihat-lihat lagi karena dokumentasinya ya maklum lah. Posisi udah 9 tahun ke belakang gitu kan. Makanya dilihat tuh ada di Facebook gitu kan. Oh ini pernah ada acara ini. Oh ini pernah ada acara ini gitu. Jadi ingat lagi gitu. Karena kan ya mungkin bisa dikatakan ya 9 tahun ingatan manusia gak bakalan bisa mengcover itu gitu. Kecuali kita sistem ada backup datanya gitu kan. Ya kalau manusia normal mah jarang lah yang bisa nginget ke belakang kecuali mungkin manusia-manusia atau pilihan lah manusia-manusia pilihan. Tapi yang kemarin nggak ada backup datanya. Yang mana? Nah itu mah beda lagi bro. Minum dulu. Backup datanya. Nah itu kan di Deddy Kombujer juga ada kan yang bisa meretas mungkin keamanan untuk itu loh orang-orang IT di situ.
Makanya tugas-tugas dari organisasi itu sebenarnya menurut Akang sangat luas. Nggak nggak cuma di organisasi Himatif, enggak. Jadi kita itu harus ngobrol, harus itu bermimpi gitu kan. Ya. Kata William, dia yang mempunyai apa? Bukan Lazada, mempunyai Tokopedia, Tokopedia. Ada juga di podcast Deddy Komputer kalau nggak salah. Kita itu harus bermimpi dengan mata terbuka. Kalau kita mau bermimpi saja, gitu kan, ya udah, tinggal meremin, nyiapin bantal. Ya. Tapi kalau kita mimpi dengan mata terbuka, otomatis kita dengan sadar, mempunyai imajinasi, mempunyai goal gitu kan. Nah, supaya mimpi kita itu menjadi kenyataan, bukan hanya sebatas bunga tidur. Wah, ini enak nih, udah naik kapal gitu kan, tiba-tiba jatuh kalau di mimpi. Kan kalau di kehidupan nyata mah, target kita pengen naik kapal nih gitu kan. Target kita nih pengen jadi pengusaha nih. Target kita nih mau jadi IT engineering nih gitu kan. Atau jadi apa namanya? Hacker lah, atau jadi programmer lah, atau jadi konsultan IT lah, kan banyak gitu. Jadi itu harus diwadahi ke teman-teman di organisasi. Jadi jangan hanya terfokus kita di kegiatan-kegiatan mahasiswa. Sekarang tuh udah enak fasilitasnya. Kayak tadi lah, ini kan Kang kumaha sih untuk apa namanya, menarik minat. Ya. Ya kita sebagai ormawa mungkin ya, sebagai himpunan, kita tuh bikin fasilitas. Ada yang namanya sekolah robotik, ada yang lebih terfokus di perangkat lunak gitu. Jadi kita dari organisasi juga bisa mendirikan atau bisa mengembangkan untuk segi akademiknya gitu. Jadi bukan hanya di fakultas atau apa gitu. Jadi nih kita kumpulan untuk pembuatan robot, nih kita kumpulan untuk bikin JavaScript, bikin lebih mempelajari dari MySQL gitu kan, C++ gitu kan. Nah itu harus kita itu apa namanya, jangan terfokus di organisasi yang tidak ada akademiknya, justru di situ gitu kan. Karena Akang itu dulu di 2015 dari Himatip itu semua masuk ormawa mungkin ya. Ada yang masuk ke futsal, ada yang masuk ke robotik, ada yang masuk ke band gitu. Kenapa seperti itu? Ya itu supaya istilahnya ada referensi ke kita gitu. Ya, ketua pertama robotika juga Kang Ajay kan. Dari 15. Terus futsal itu siapa ya? Romi nggak tahu, di Kang Romi itu. Tapi nggak tahu, Akang lupa lagi. Terus di musik kan Kang Ibai Sigit tuh masuk juga gitu. Terus banyak lagi yang lainnya. Terus di silat, itu kan kemarin Kang Jabon masuk gitu. Ya itu, jadi itu teh mungkin bisa dikatakan ya supaya kita itu dikenal. Karena tugas dulu pertama itu Akang itu pengen memperkenalkan informatika itu Branding lah. jadi istilahnya apa ya? Mempunyai daya tarik, mempunyai magnet gitu di kampus gitu dulu. Dan saya juga dengar mungkin Akang juga kan masih ini ya, masih aktif berorganisasi di desa. Hmm. Itu tuh apa Kang? Itu mah mungkin suatu apa ya namanya, bisa dikatakan ya yang tadi, ketika kita akan manfaat dari organisasi di kehidupan yang selanjutnya atau di kehidupan yang sesungguhnya setelah kita keluar itu sangat-sangat eh, benar-benar dampaknya gitu. Ya, contoh Akang lah itu mah di BUMDes gitu kan, badan usaha milik desa. Dari desa Akang ya istilahnya direkrut lah sama teman-teman kuliah yang lain gitu. Terus di usaha juga, di usaha Akang pribadi gitu kan. Manfaat dari kita bisa memanage waktu, bisa mengetahui karakter orang, kita bisa bikin perencanaan planning yang baik gitu. Itu semuanya terdapat dari organisasi. Makanya orang-orang yang ikut berorganisasi gitu, dia pemikiran-pemikirannya itu bukan hanya terfokus di akademik, melainkan pemikiran-pemikiran yang tidak ada mungkin ya dalam segi pembelajaran tulis, dia akan temukan di lapangan langsung. Nah itu, jadi ketika dua di mix,
itu akan menjadi suatu istilahnya bulatan yang kalau dilempar itu bisa balik lagi gitu. Jadi yang namanya ilmu, semakin besar ilmu ya semakin besar pula manfaatnya. Ya kalau itu mah mungkin ekspansi ya setelah keluar gitu. Mungkin waktunya udah ini. Oh, siap. Terus terakhir mungkin kan ya. Pesan-pesan Akang buat teman-teman Himatip sekarang. Oh iya. Mungkin pesan-pesan untuk teman-teman Himatip sekarang gitu kan, teman-teman Himatip sekarang harus lebih bangga, harus lebih spirit lagi antara belajar dan juga organisasi. Saya sangat menyarankan untuk teman-teman itu masuk di organisasi. Kenapa seperti itu? Itu tidak akan orang lain yang merasakan. Justru kita sendiri yang akan merasakan efek dan juga manfaatnya gitu. Nah, jangan sampai pesan Akang gini, karena Akang udah mungkin beres di Unper ini gitu kan, udah agak lama. Cuman jangan sampai ada kata seperti ini untuk teman-teman yang sekarang masih kuliah gitu kan. Jangan ada ketika turun di masyarakat, ketika turun di perusahaan, kita ditanya organisasi, ketika interview oleh HDR kita gak tahu gitu kan. Nah itu akan menyesal gitu. Yang makanya mumpung sekarang ada waktu, mumpung sekarang istilahnya kita masih bisa berkreatif gitu, itu dimanfaatkan, kita ikuti organisasi Himatip terutama, kita menjaga nama baiknya, dan juga kita nantinya semoga dari apa yang kita alami, dari apa yang kita lakukan akan menjadi keberkahan untuk kehidupan kita selanjutnya. Mungkin itu. Mungkin nanti ini mau permintaan dari saya pribadi mungkin. Oh ya, siap. Nanti pas saya tutup pimpin jargon sama Kang. Oh siap. Mungkin seperti itu pembahasan di episode kali ini tentang keorganisasian. Semoga apa yang diucapkan, apa yang diberikan oleh beliau, Kang Ibai, bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mungkin saya Ali Mulia Suhada. Saya Iqbal Muhammad Hamdani. Izin undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang. Teknik informatika, satu frekuensi, satu resonansi, jaya.